Shalom. Shalom. Selamat pagi dan selamat berhari Minggu serta selamat beribadah kepada kita sekalian. Kita tetap memuji Tuhan, kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena saat ini kita ada sebagaimana kita ada hari ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, namun ini semua terjadi oleh karena pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita, kita berikan waktu kita yang terbaik saat ini untuk kita memuji Tuhan, untuk kita menyembah Tuhan, dan juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu saat ini kita akan segera memulaikan ibadah kita. Saya mengajak kita sekalian, Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada, kita mengangkat pujian persembahanku.
di hadapan tahtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan harta yang Tuhan inginkan, bukan kekayaan kekuasaan yang Tuhan inginkan, tapi Tuhan rindu untuk kita mempersembahkan kehidupan kita seutuhnya untuk Tuhan. Oleh sebab itu mari kita persiapkan hati kita, jiwa kita, pemikiran kita untuk kita bawa kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Mari kita satu di dalam doa untuk memulaikan ibadah kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan ketika kami melihat kehidupan kami ya Tuhan, sungguh tidak ada satupun yang layak untuk kami berikan kepadamu ya Tuhan. Apapun yang kami miliki semuanya datang daripadamu ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kehidupan kami seperti firman-Mu yang telah mengatakan bahwa kami ini adalah persembahan yang hidup. Untuk itu kami mau memberikan kehidupan kami untuk dipakai oleh Tuhan, untuk mau memuji Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkenan menerima setiap persembahan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami beribadah kepadamu. Hamba berdoa juga untuk setiap pemirsa yang ada, bahkan jemaat GPT Lumajang, jemaat GPT Jatiroto, seluruh yang menyaksikan live streaming saat ini. Kiranya semuanya di dalam lindungan Tuhan, dan Tuhan hadir ketika kami bersekutu bersama-sama di dalam nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga bersyukur walaupun dalam keadaan yang tidak memungkinkan, tetapi kami masih bisa beroleh kesempatan, kami masih bisa beroleh waktu untuk bisa beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami serahkan segenap kehidupan kami. Biarlah ibadah kami ini boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu. Hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalam pelayanan ini, biarlah hikmat otoritas dari Allah, biarlah semuanya dipenuhi dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Baik pemimpin pujian, pemain musik, singer, yang operator LCD, Tuhan Kau berkati, dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan pakai kami semua. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, puji Tuhan. Amin. Sekali lagi saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang masih baru bergabung. Saya sampaikan shalom. Shalom. Damai sejahtera bagi kita sekalian turun atas dari Tuhan atas kita. Dan saat ini Bapak Ibu, kita bersuka cita karena Tuhan telah memberikan kita kesehatan, kekuatan. Tuhan telah memberikan kepada kita banyak hal, pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Kita mengangkat satu pujian sukacita. Terima sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu.
sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi, terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Amin. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi, terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Sukacita yang dari Tuhan mendatangkan semangat, mendatangkan kekuatan bagi kita sekalian. Dan sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap bangun hubungan dengan Tuhan. Karena dari sana kita akan beroleh banyak hal yang luar biasa, termasuk sukacita, kekuatan. Dan kita juga akan menyaksikan banyak perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Dan sebab itu, pada kesempatan yang indah ini, kita akan persiapkan hati kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat pujian. Shout to the Lord. Nyanyi dan bersoraklah. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa
comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the shout of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Nothing compares to the promise I have in you. Kita berdoa. Kami sungguh sangat bangga memiliki Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Tiada satupun yang seperti Engkau Tuhan. Engkaulah penolong kami, Engkaulah yang memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami siapkan hati kami untuk dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang berhadirat atas kami, Engkau Tuhan yang menguasai setiap hati kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau juga pakai hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah urapan Allah, otoritas dari Allah turun atas hamba-Mu, sehingga hamba-Mu dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan Engkau juga berhadirat atas mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk waktu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kepada hambanya saya persilakan. Tes. Tes 1 ya.
Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Selamat berjumpa kembali pada ibadah raya Minggu tanggal 7 Juni 2020. Kita masih tetap di dalam keadaan tidak dapat beribadah di dalam gedung gereja kita masing-masing. Oleh karena kita saling menjaga keamanan, keselamatan, kesehatan dari saudara-saudara kita yang berada di sekitar kita. Namun kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan Tuhan hadir senantiasa di dalam kehidupan kita, di dalam Roh Kudus-Nya, bahkan tidak lagi di luar kita, tetapi Roh Kudus itu diberikan oleh Tuhan dan Dia bersemayam di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita baru saja melewati minggu dari pencurahan Roh Kudus, tetapi kita dalam momen atau di dalam hari-hari ini kita sedikit akan berbicara menyinggung masalah dari pekerjaan Roh Kudus ini. Pekerjaan Roh Kudus ini, saudaraku, sebetulnya sudah dimulai dari sejak Perjanjian Lama, dan lebih-lebih lagi setelah Yesus hadir di bumi ini dan Dia telah menyelesaikan segala misinya dan Dia kembali ke surga, maka Roh Kudus itu dicurahkan dengan luar biasa. Dan tentu sifat-sifat pekerjaan dari Roh Kudus ini lebih kaya dibandingkan di dalam Perjanjian Lama. Oleh karena pekerjaan atau tugas Roh Kudus di zaman akhir ini ialah untuk mendewasakan gereja Tuhan. Itu tujuannya. Untuk mendewasakan, untuk mengayomi, dan juga untuk mencerdaskan supaya gereja Tuhan ini tidak mudah untuk ditipu atau disesatkan oleh pekerjaan-pekerjaan iblis. Ini sungguh luar biasa. Namun saudaraku, di dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan, terutama mengingatkan kita lebih dahulu. Seringkali orang Kristen ini, saudaraku, memang kelemahannya ialah membaca firman Tuhan, kemudian mendapatkan ayat yang enak-enak, yang menyenangkan hatinya, itu yang dipegang. Dan kemudian ayat-ayat yang dianggapnya sulit, itu tidak terlalu diperhatikan. Sehingga kalau terjadi sesuatu, saudaraku, di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, di gereja misalnya, selalu saya sering mendengarnya begini, Allah itu berperang ganti kita. Kita diem saja. Loh, dia lupa, saudaraku, bahwa berapa banyak ayat yang menceritakan bagaimana orang Israel itu atau orang-orang Kristen itu, dia berperang dengan jerih lelah, dengan susah payah. Dia harus menempuh peperangan itu. Memang saya tidak menyangkal bahwa sekali-sekali memang Tuhan mengatakan, engkau diam, aku yang akan berperang. Tetapi itu pada kasus-kasus tertentu. Dan itu orang Kristen malas untuk menyelidiki kenapa hal itu terjadi. Sehingga dia comot ayat itu dan dia mengatakan, wah sudah, kita diam saja, kita tidak usah berusaha apa-apa, nanti Tuhan yang akan melakukan semuanya. Tidak selalu, saudaraku, tidak selalu. Jadi kita harus mengingat, seperti apa yang pernah saya pikirkan, kalau Tuhan itu maha kuasa, kenapa Dia itu tidak menyelesaikan masalah ini dengan kekuasaannya? Pasti Dia mampu. Tetapi kenapa Tuhan tidak melakukan itu? Sampai ada cerita tentang Yesus, sampai ada cerita tentang Roh Kudus, dan lain sebagainya. Hampir, saudaraku, saya berpikir
Jangan-jangan ini cuma cerita manusia saja. Tetapi untung, saudaraku, Tuhan mengingatkan. Dan peringatan Tuhan itu sangat sederhana. Mengapa Tuhan tidak melakukan hal itu? Karena dia tidak mau. Loh, kenapa dia tidak mau? Oleh karena dia Tuhan. Loh, kenapa kalau dia Tuhan? Dia sedang berurusan dengan manusia. Oleh sebab itu dia juga dengan keadilannya dia berbagi supaya permasalahan ini diselesaikan, bukan hanya Tuhan, tetapi manusia itu pun juga dia punya kewajiban untuk menyelesaikan permasalahannya. Dan Tuhan siap menolong dengan Roh Kudusnya. Itu, saudaraku, supaya kalau manusia itu sukses, bebas dari dosa dan lain sebagainya, dia tidak sombong, tetapi dia punya memori. Dia mengakui bahwa kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan itu datang atas kehidupannya. Ini manusia, saudaraku, yang mampu untuk berpikir, punya kecerdasan, diciptakan oleh Allah serupa dengan gambarnya. Bukan sesuatu yang hina begitu saja di hadapan Tuhan. Manusia ini sesuatu yang berharga, sampai Allah itu mengambil satu inisiatif untuk menyelesaikan masalah ini melalui Yesus Kristus. Tetapi setelah itu, saudaraku, setelah keselamatan itu diperoleh, maka Roh Kudus itu diberikan. Giliran manusia itu, dia harus berusaha dengan sungguh-sungguh, tidak boleh berleha-leha. Saudara, dalam hal ini sekali lagi, Roh Kudus itu akan menolong kita, oleh karena dia dikatakan sebagai Roh penolong. Tuhan mengatakan, ketika aku akan kembali ke surga, maka aku akan menggantikan dengan yang lain, yaitu Roh Kudus yang akan menolong kita. Saudara, saya ingin mencuplik satu cerita dari Perjanjian Lama tentang pekerjaan Roh Kudus, yang pada Perjanjian Lama itu sering disebut dengan kata atau nama adalah Roh Tuhan atau Roh Allah. Tidak salah, itu semua adalah sama, oleh karena itu memang keluar dari Allah itu sendiri. Saya akan membacakan bagi saudara suatu cerita dari 1 Samuel pasal yang ke-11. 1 Samuel pasal yang ke-11 ayat yang pertama dan seterusnya. 1 Samuel pasal yang ke-11 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Saul menyelamatkan Yabes. Saul menyelamatkan Yabes. Kita tahu kan Saul itu siapa? Kita tidak cerita saat ini karena terlalu panjang, tapi kita tahu Saul ini seorang pemuda yang tidak punya pendirian yang kuat. Dia gampang dipengaruhi, dan dia orangnya tidak terbuka, dan dia orangnya adalah orang yang celingus. Dia minder, rendah diri, padahal perawakannya diberi oleh Tuhan, satu perawakan yang bagus. Tetapi hati manusianya itu, saudaraku, pada dasarnya buruk. Tetapi dia diberi kesempatan oleh Tuhan untuk Tuhan mau pakai kehidupan ini. Ini bercerita tentang kemurahan Tuhan atas kehidupan seorang manusia yang kali ini digambarkan sebagai seorang yang bernama Saul. Saul ini, saudaraku, mendapat kepercayaan Tuhan tidak main-main. Dia mendapat kepercayaan Tuhan sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang raja. Tetapi kita tahu ceritanya, saudaraku, pada waktu dia diurapi oleh Samuel, maka firman Tuhan mengatakan dia mengalami supranatural, pengalaman-pengalaman supranatural, pengalaman-pengalaman rohani
yang sebelumnya dia belum pernah mengalami hal itu. Saudara bisa baca itu di dalam 1 Samuel 10. Jadi itu pengalaman supranatural dari seorang Saul, sehingga dia boleh mendapat suatu pengurapan dan ada keubahan di dalam hati, dalam kehidupan Saul pada waktu itu. Saudara, ini kelihatannya seperti ya sudah, Roh Kudus itu sudah segala-galanya, semuanya akan jadi lebih baik. Tidak, saudaraku. Roh Kudus itu menolong. Tetapi kita harus ingat loh, istilah menolong loh. Yang ditolong itu mau enggak? Mau berubah enggak? Kalau orang itu mau ditolong, pasti dia tertolong. Tapi kalau orang itu bersikuku, tidak mau ditolong, dia mempertahankan sikap tabiatnya, maka orang itu sungguh-sungguh tidak tertolong. Ini harus hati-hati, saudaraku. Manusia itu harus punya faithful, harus punya pengharapan, harus punya kebutuhan yang mutlak akan Tuhan, punya kepercayaan, punya satu kesungguhan hati untuk Tuhan. Itu manusia bisa itu, saudaraku. Manusia bisa lakukan itu. Tuhan itu tidak menyuruh manusia untuk melakukan apa yang manusia tidak bisa. Faithful. Yang kedua, manusia itu punya kesanggupan untuk menyiapkan dirinya, available, menyediakan dirinya. Itu urusan manusia. Tuhan tidak ikut-ikut itu. Jangan kita menganggap bahwa semua beres. Tidak, manusia harus bertanggung jawab. Dan tanggung jawab itu, saudaraku, sesuai dengan kemampuan manusia. Tuhan tahu ukuran itu. Tuhan tidak melebih-lebihkan. Available, menyediakan diri. Menyediakan diri, tok, saudaraku. Dan kemudian yang satu lagi adalah teachable. Orang yang mau belajar. Siapa manusia yang tidak bisa belajar? Simpanse aja bisa belajar. Manusia itu harus belajar. Kalau manusia ini, saudaraku, ditolong oleh Tuhan, maka tugas manusia itu ialah faithful. Dia percaya dan dia menghargai itu dengan sepenuh hati. Dia menyediakan dirinya untuk ditolong oleh Tuhan. Dan dia mau menyediakan diri untuk belajar kepada Tuhan melalui firman yang dia peroleh setiap hari. Saudara, kalau hal ini terjadi dalam kehidupan manusia, maka pertolongan itu akan segera nyata. Tetapi saat ini, saudara, saya ingin berbicara tentang Roh Kudus secara khusus. Apa yang terjadi? Dia bisa mengubahkan kehidupan orang itu, dari orang yang licik, dari orang yang celingus, dari orang yang rendah diri, dari orang yang introvert. Maka orang ini bisa dirubah dengan kuat kuasa Roh Kudus itu. Tetapi saya ingatkan sekali lagi, selanjutnya manusia itu harus mau belajar. Jangan seperti Saul. Baik, kita lanjut ayat yang pertama. Apa yang terjadi dengan Saul? Demikian, maka Nahas orang Amon itu bergerak maju dan berkemah mengepung Yabes Gilead. Lalu berkatalah semua orang Yabes itu kepada Nahas, adakanlah perjanjian dengan kami, maka kami akan takluk kepadamu. Ayat ini, saudaraku, menunjukkan bahwa pada waktu itu Israel itu sangat-sangat lemah. Pada pemerintahan dari anak-anak Samuel itu sangat lemah, sehingga orang Israel itu minta kepada Samuel untuk dihadirkan seorang raja.
Allah tidak suka hal itu. Oleh karena kekeliruan ini bukan dari Samuel, bukan dari Allah, tetapi orang-orang Israel sendiri yang sudah mulai memikirkan alternatif solusi yang lain, meniru-niru bangsa-bangsa yang lain. Dan Tuhan izinkan, saudara. Maka disinilah riwayat Saul itu mulai dia ditonjolkan sebagai seorang raja. Nah, pada saat itu, saudaraku, Israel itu mendapat suatu ancaman yang luar biasa dari Bani Amon yang rajanya bernama Nahas. Dia mengepung, berkemah di Yabes Gilead. Lalu berkatalah orang Yabes, orang-orang Israel itu berkata kepada Nahas, adakan saja perjanjian damai dengan kami, maka kami ini akan takluk, akan tunduk kepadamu. Ini menunjukkan bahwa kelemahan secara total terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel ini. Terus, tetapi Nahas orang Amon itu berkata kepada mereka, iya, dengan syarat inilah aku akan mengadakan perjanjian dengan kamu, bahwa tiap mata kananmu akan kucungkil. Dengan demikian aku mendatangkan malu kepada segenap orang Israel. Nah, saudara bayangkan, orang yang sudah terjepit, orang yang sudah terkepung, orang yang sudah tidak berdaya, mengajukan tawaran untuk damai. Tetapi Nahas, musuh itu mengatakan, ada syaratnya kalau kamu mau damai. Aku mau mata kananmu ini, setiap bangsa Israel ini, supaya aku cungkil dan dibutakan. Dan untuk itu supaya orang tahu bahwa aku yang lebih mulia dan kamu ini bangsa yang hina. Dengan demikian aku mendatangkan malu kepada segenap orang Israel. Bayangkan, saudara, orang yang sudah terjepit, orang yang sudah menyerah, musuh itu tidak terlalu memberikan suatu simpati, saudaraku, kepada kita. Musuh itu ingin mempermalukan kita. Kita butuh pertolongan yang luar biasa dari Tuhan dalam hal-hal semacam ini. Ayat yang ketiga. Demikian, para tua-tua Yabes berkata kepadanya, berilah kelonggaran kepada kami 7 hari lamanya, supaya kami mengirim utusan ke seluruh daerah Israel. Dan jika tidak ada seorang pun yang menyelamatkan kami, maka kami akan keluar menyerahkan diri kepadamu. Di dalam keputusasaan, saudaraku, para tua-tua Israel ini mengatakan kepada Nahas, Raja Amon, berikan kami waktu seminggu untuk kami mencari upaya pertolongan. Saya pikir, saudaraku, Nahas ini, kalau dia memangnya memandang orang-orang Israel itu sebagai bangsa yang kuat, pasti dia tidak memberikan waktu untuk itu. Nahas ini, saudaraku, mendengar itu dia hanya tertawa. Dia pikir, siapa yang akan membela kamu? Jangankan seminggu, sebulan, setahun pun kamu tidak akan tertolong. Oleh sebab itu Nahas dengan senang hati mempersilahkan, silakan 1 minggu. Dan mereka berjanji, kalau di dalam waktu 1 minggu ini tidak ada orang yang bisa menolong kami dalam 7 hari ini, maka kami akan keluar dan menyerahkan diri kepadamu. Nah, saudara, ini adalah puncak keputusasaan tanpa pertolongan Tuhan, khususnya tanpa pertolongan Roh Kudus. Oleh sebab itu betapa pentingnya kita harus betul-betul menghargai Roh Kudus yang diberikan kepada kita, yang ada di dalam kita, bukan untuk sementara, tetapi dia untuk selama-lamanya di dalam kehidupan kita.
Dia akan mengajari kita. Dia akan memberikan solusi kepada kita. Dia akan mengilhami kehidupan kita. Ini sesuatu yang luar biasa. Bandingkan dengan keadaan Israel pada waktu itu. Putus asa. Ayat yang keempat, saudaraku. Demikian, ketika para utusan itu sampai di Gibea Saul. Ya, ini para tua-tua ini, saudaraku, Israel ini menyebarkan berita itu kemana-mana. Di kota di mana dia tempat tinggal, dia sebarkan ancaman dari nahas ini, saudaraku. Terus, dan menyampaikan hal itu kepada bangsa itu. Menangislah bangsa itu dengan suara nyaring. Bangsa-bangsa yang lemah ini, saudaraku, tanpa pertolongan ini, bisanya hanya menangis. Bukankah kita juga demikian? Di dalam keterbatasan kita, kita mau, tetapi kita tidak bisa. Pertolongan Roh Kudus itu akan membangkitkan energi bagi kita untuk kita melakukan segala sesuatu yang baik yang Tuhan berikan kepada kita. Ini hanya bisa menangis saja dengan suara nyaring. Kemudian apa yang terjadi? Saul baru saja datang dari padang dengan berjalan di belakang lembunya. Saul, seorang yang dipromosikan sebagai raja oleh seorang nabi besar bernama Samuel, yang dia telah diurapi dengan minyak urapan. Maka roh Allah itu ada di dalam kehidupannya. Maka dia berubah menjadi manusia yang lain. Saudara, kalau baca ayatnya Saul ini, saudaraku, luar biasa. Dia mengalami peristiwa-peristiwa yang aneh, supranatural, pengalaman-pengalaman rohani. Bahkan dia pernah bernubuat dan lain sebagainya, yang tadinya sama sekali dia tidak memiliki. Tetapi Roh Kudus memberikan dia gairah, kesempatan itu untuk dia bisa menjadi seorang yang dipakai oleh Tuhan. Ayat 5 ulangi. Saul baru saja datang dari padang dengan berjalan di belakang lembunya. Dan ia bertanya. Ada apa ini? Kok rame ini? Ada apa? Ada apa dengan orang-orang itu sehingga mereka menangis? Iya. Mereka menceritakan kepadanya kabar orang-orang Yabes itu. Iya. Dari Saul mendengar cerita dari orang-orang di Yabes itu, bangsanya yang diperhina, yang dipermalukan itu, saudaraku. Maka ketika itu Roh Tuhan bekerja di dalam kehidupannya. Datang. Tadi saya katakan bahwa Roh Allah atau Roh Kudus atau Roh Tuhan pada zaman Perjanjian Lama itu datang pergi, datang pergi, datang pergi. Pada waktu Saul ini mendengar berita itu, maka Roh Allah itu datang di dalam kehidupannya. Ayat 6. Ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah Roh Allah itu atas dia, dan menyala-nyalalah amarahnya dengan sangat. Saul ini, saudaraku, sejatinya itu orang licik, orang yang takut, orang yang bagaimana ya, yang labil mentalnya. Tetapi di sini kita bisa melihat bagaimana Roh Allah itu memberi kesempatan kepada Saul, dan Tuhan sengaja memakai Saul ini, dan dia menyatakan kuasanya atas dia, atas Saul, saudaraku. Kita bisa melihat, saudaraku, beberapa macam tentang penguasaan Roh Kudus atas kehidupan manusia. Kita beralih sejenak, saudaraku, kita beralih sejenak di dalam kitab Hakim-Hakim 14 ayat yang ke-5 dan 6. Hakim-Hakim 14 ayat yang ke-5 dan yang ke-6 demikian. Lalu pergilah Simson beserta ayahnya. Ini juga orang yang dipakai oleh Tuhan, saudaraku. Tetapi Simson ini, saudaraku, dia tidak belajar
Dia tidak menggunakan kesempatan itu dengan baik. Dia orangnya suka main-main. Seorang hamba Tuhan itu jangan main-main, apalagi mempermainkan karunia-karunia Roh Kudus. Seharusnya seorang hamba Tuhan itu tahu diri. Dia menerima karunia, dia harus belajar. Saya sering mengingatkan saudaraku kepada rekan-rekan saya hamba-hamba Tuhan di pastori. Kamu sebagai hamba Tuhan, kamu harus punya harga diri, saya bilang. Kamu punya harga diri. Bagaimana kamu memperlakukan dirimu di hadapan orang, di hadapan jemaat, di hadapan Tuhan, supaya kamu mempermuliakan Tuhan. Bukan harga diri untuk bersombong-sombong, bukan tinggi hati. Rendah hati harus, tapi rendah diri, saudaraku, ini juga harus ada pada tempatnya. Kalau kepada Tuhan total kita rendah diri. Tetapi saudaraku, sebagai orang yang bermasyarakat, sebagai manusia, kita harus punya harga diri sebagai seorang hamba Tuhan. Atau sebagai siapapun, kita wajib untuk saling menghargai kepada orang tua, kepada pimpinan, kepada bawahan, kepada siapapun. Mereka pada dasarnya adalah sama, dan mereka punya harga diri yang harus kita hormati. Itulah saudaraku. Tapi Simson ini orangnya tidak demikian. Dia sebagai hamba Tuhan, tetapi dia menggunakan karunia-karunianya itu untuk perkara-perkara main-main yang tidak ada juntrungnya. Pada lain kesempatan akan saya bawakan cerita ini, saudaraku. Tapi kali ini kita cuplik. Coba lanjutkan. Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Dalam perjalanan bersama orang tuanya ke Timna. Terus ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Orang, saudaraku, manusia sekalipun kuatnya bagaimana, bodybuilding yang luar biasa, tetapi kalau dibandingkan dengan singa gurun, saudaraku, tidak ada artinya itu. Pukulan satu singa itu, saudaraku, bisa menghancurkan kepala ikan paus. Bagaimana seorang Simson manusia berserta dengan orang tuanya lagi, dia melewati jalan dan dia dihadang dengan singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Itu artinya mengambil sikap yang mau menyerang dan bermusuh. Terus pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing, tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Ini, saudaraku, suatu keajaiban bagaimana seorang manusia biasa menghadapi seekor harimau muda yang mau menerkam. Firman Tuhan mengatakan singa itu dianggapnya sebagai singa kertas yang dia pegang dan dia cabik-cabik seperti orang yang mencabik-cabik kertas yang tidak ada kekuatan apa-apa. Ini jelas, saudaraku, berkuasalah roh Tuhan atas Simson sehingga singa itu dicabik-cabik seperti orang yang mencabik hewan ternak yang tidak berdaya. Roh Tuhan itu begitu, saudara. Saya waktu membaca tentang Daud, saudara, pada waktu dia akan menghadapi Goliat, dia mengatakan kepada Saul, saya akan lawan dia. Dengan alasan apa kamu melawan dia? Oleh karena dia menghinakan Allah, menghinakan umat Allah. Kamu tidak akan menang melawan dia. Oleh karena dia sejak kecil dia sudah menjadi tentara, sedangkan kamu masih macam kayak begini. Kemudian Daud mengatakan, tidak Tuhan, saya punya pengalaman untuk berperang. Saya menggembalakan domba-domba ayah saya.
apabila ada macan, apabila ada beruang datang merampas domba saya, maka saya sebagai seorang gembala, saya kejar dia, saya rampas kembali domba itu untuk saya miliki kembali. Tetapi kalau singa atau beruang itu masih ngeyel, masih mau melawan saya, dia masih mau berdiri dan menyerang saya, maka saya akan pegang janggutnya, saya hajar dia dan sampai mati. Kalau Allah yang sudah melepaskan saya dari cakar harimau dan cakar beruang, apa artinya Goliat ini? Orang yang tidak bersunat, maka dia akan mati di tanganku sebagaimana matinya singa dan beruang itu. Saudara, saya jadi yakin, saudara, bagaimana seorang Daud, bukan Daud ini, bagaimana seorang Daud, dia bisa megang janggutnya harimau, janggutnya beruang. Saudara, waduh, kalau saya lihat di dunia hewan lewat televisi itu, beruang itu tangannya itu 2 kalinya Mike Tyson, saudara. Mungkin tenaganya bisa 5 kalinya. Itu bisa dikalahkan oleh karena kuasa Roh Kudus atas kehidupannya. Masih banyak, saudaraku, masih banyak apa yang bisa dilakukan oleh Roh Tuhan. Tapi kali ini kita kembali kepada 1 Samuel 11 ayat yang ke-6. Ketika Saul mendengar berita yang sangat memalukan itu, maka berkuasalah Roh Kudus atas dia dan menyala-nyalalah amarahnya dengan sangat. Jadi tadinya orang yang licik, begitu mendengar cerita semacam itu tentunya dia ciut. Tetapi Roh Allah mengurapi dia, dia tidak ciut, tetapi dia marah. Dan dia mengeluarkan solusi, mengeluarkan hikmatnya. Ada solusi, ada inspirasi, ada jalan keluar yang harus dia kerjakan. Terus ayat yang ke-7 demikian, diambilnyalah sepasang lembu, dipotong-potongnya, lalu potongan-potongan itu dikirimnya ke seluruh daerah Israel dengan perantaraan utusan. Pesannya, siapa yang tidak maju mengikuti Saul dan mengikuti Samuel, lembu-lembunya akan diperlakukan juga demikian. Mulai dia menunjukkan suatu inisiatif, suatu dorongan kepada orang-orang bangsanya, saudaraku, sekalipun itu berupa satu ancaman. Terus, lalu Tuhan mendatangkan ketakutan kepada bangsa itu sehingga majulah mereka serentak. Iya. Terus, ketika Saul memeriksa barisan mereka di Bezek, maka ada 300.000 orang Israel dan 30.000 orang Yehuda. Ternyata dia masih punya kekuatan dari bangsa ini, saudara, yang bisa dibina untuk diajak berperang. Terus, kepada para utusan yang datang itu dikatakan, beginilah kamu katakan kepada orang-orang Yabes Gilead, besok pada waktu panas teriknya matahari akan datang bagimu penyelamatan. Ketika para utusan kembali dan memberitahukan hal itu kepada orang-orang Yabes, bersukacitalah mereka. Iya. Terus, lalu orang-orang Yabes itu berkata kepada Nahas, besok kami akan keluar menyerahkan diri kepadamu. Besok kami akan keluar menyerahkan diri kepadamu. Terus, maka bolehlah kamu lakukan terhadap kami apapun yang kamu pandang baik. Kali ini mereka keluar bukan dengan tangisan, tetapi kali ini mereka keluar dengan satu tantangan. Kamu boleh melakukan apa yang menjadi kehendakmu. Kami menepati janji kami. Kami akan keluar untuk menyerahkan diri. Bukan menyerahkan secara konyol, tetapi kami akan berperang dengan kamu. Dan kamu boleh melakukan apa yang kamu pandang baik untuk kamu lakukan terhadap kami.
Ini saudaraku, umat yang digerakkan oleh seorang yang penuh pengurapan dari Allah. Bagaimana dengan kita, saudara? Kita ini sebagai anak-anak Tuhan, saudara. Sekali lagi saya review bahwa tugas kita ini, saudara, adalah mempunyai satu penghargaan akan anugerah Tuhan di dalam bentuk Roh Kudus itu yang diberikan kepada kita. Dia akan mengajarkan kepada kita. Dia akan mengingatkan segala sesuatu kepada kita. Pada saat-saat kita dicobai, sebagaimana Yesus itu dicobai di padang gurun. Tetapi dikatakan Yesus pada waktu itu penuh dengan Roh Kudus. Maka dia diingatkan apa yang dia pernah baca. Masalahnya begini loh saudaraku. Kalau kita ini mau diingatkan oleh Roh Kudus, cobalah kita tanya kepada diri kita, mau diingatkan tentang apa? Tentang apa? Mau diingatkan tentang apa? Kalau Roh Kudus itu mengingatkan kita, kita ini mau diingatkan tentang apa? Tentang apa, bro? Tentang apa? Kira-kira tentang apa? Tentang firman Tuhan kan? Gitu. Firman Tuhan itu supaya kita ingat. Pernah ingat enggak kalau enggak pernah baca? Enggak pernah. Lah itu dia. Jadi kita bilang, oh Roh Kudus, tolong saya, ingatkan saya. Tetapi kita tidak pernah tahu apa yang harus diingatkan. Yesus itu diingatkan, sehingga dia mengatakan ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. 3 kali dia mengatakan ada tertulis. Itu tandanya Yesus pernah baca. Di dalam kelaparan yang luar biasa, di dalam fisik yang lemah, tetapi Roh itu mengingat apa yang dia pernah dia baca. Maka Roh Kudus itu juga mengurapi dia untuk dia bisa mengatakan hal-hal itu. Itu yang seharusnya terjadi, saudaraku. Bagaimana kita ini mau mengaku bahwa Alkitab penuh Roh Kudus, tapi kita tidak pernah baca Alkitab, tidak available, tidak menyediakan dirinya, tidak teachable, tidak pernah mau belajar, tidak faithful, tidak memperdulikan, tidak menganggap penting. Bagaimana hal ini bisa terjadi, saudara? Suatu saat kalau kita mengalami suatu ancaman, maka kita akan babak belur. Jangan main-main loh saudaraku. Nanti zaman akhir ini, di dalam Wahyu itu akan muncul iblis di dalam bentuk naga yang besar. Dia punya kuasa, sepertinya dia ingin menyaingi Allah Bapa. Dia memberikan kuasa kepada antikris, kepada nabi palsu. Mengapa dia berikan kuasa? Oleh karena memang sesungguhnya mereka itu tidak punya kuasa. Beda dengan Yesus, dia punya kuasa. Beda dengan Roh Kudus, dia punya kuasa. Dari pribadinya dia punya kuasa. Dan kalau kita tidak hati-hati, saudaraku, kita mendapat suatu penyesatan. Bagaimana antikris itu ada tanda-tanda kematian, tetapi tidak pernah mati. Ada luka di kepalanya yang mengakibatkan mati, tapi dia tidak mati, dia sembuh. Saudara, jangan heran lihat mujizat kesembuhan. Lebih heranlah melihat orang mati seperti Yesus dibangkitkan dan dimuliakan. Antikris ya sampai ke situ, nabi palsu. Wahyu mengatakan menurunkan api dari langit. Apa itu artinya? Meniru Roh Kudus. Dulu pada zaman perjanjian lama, iblis itu masih bodoh. Dia tidak bisa turunkan api dari langit. Waktu ditantang sama Elia, Nabi Baal, 450 orang itu menari-nari untuk ritual menantikan api dari langit. Tidak bisa. Api tidak turun dari langit. Itu zaman dulu, zaman Nabi Elia. Tetapi untuk zaman akhir ini, saudaraku, yang dinamakan zaman now,
Iblis itu dikatakan di dalam Wahyu, ia menurunkan api dari langit. Coba saudara, kalau kita tidak mulai hari ini belajar tentang firman Tuhan, tidak belajar tentang menghargai Roh Kudus, kapan kita bisa menang? Firman Tuhan sudah memberikan tahu kepada kita apa yang terjadi pada zaman dalam perjanjian lama. Bagaimana Roh Kudus itu bergerak di dalam caranya sendiri pada waktu itu. Saudara, saya akan meng-close ayat-ayat ini saudaraku dengan sebuah pengertian yang baru sekarang tentang pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang-orang percaya. Kita pindah di dalam Efesus pasal yang keempat. Nabi sebagai penginjil, sebagai gembala, sebagai guru, pengajar. Terus untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Iya, untuk memperlengkapi orang-orang suci, jemaat Tuhan. Terus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pelayanan yang dibutuhkan oleh jemaat, saudaraku. Terus bagi pembangunan tubuh Kristus, supaya terbentuk sebagai tubuh Kristus yang suci. Terus sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, kesatuan di dalam iman. Terus dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Pengetahuan, saudaraku. Dan banyak orang Kristen ini, saudaraku, sampai sekarang ini katanya orang Kristen, tapi tidak tahu siapa Yesus. Yesus itu hanya dianggap sebagai sumber mujizat, sumber kekayaan, sumber keselamatan, tapi terbatas, hanya jasmani. Apa saja, pokoknya yang enak-enak itu Yesus. Tetapi dia tidak pernah memikirkan tugasnya sebagai manusia itu apa. Tidak mengenal Yesus. Padahal Yesus itu datang sebagai manusia. Supaya apa? Supaya dikenali. Bagaimana kita mengenal Yesus? Baca Alkitab. Kita tahu nanti riwayatnya Yesus, penderitaannya Yesus, keluh kesahnya Yesus, segala macam penderitaannya sebagai manusia. Kita bisa belajar dari situ. Terus kedewasaan penuh. Dewasa, jadilah dewasa. Orang dewasa itu, saudaraku ya, saya beri singkat aja. Ciri orang dewasa itu ialah dia bisa memilih. Oleh karena memilih itu menggunakan pikiran. Orang dewasa itu pasti bisa memilih. Milih pacar, milih istri, milih pekerjaan, milih apa saja, dan memilah. Itu orang dewasa. Tetapi kalau orang itu sudah tidak bisa memilih, yaitu tadi, saudara, dia tidak pernah menjadi orang dewasa dalam hal ini. Terus dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak. Perhatikan, sehingga kita bukan lagi anak-anak, terus yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Nah ini loh saudara, hati-hati loh. Pengajaran itu saya katakan, ini dari hati saya. Semua pengajaran itu pasti diakui oleh pembuatnya adalah baik. Tidak ada orang yang mengajarkan sesuatu kemudian mengatakan pengajaran saya ini tidak baik. Itu tidak mungkin, orang gendeng itu. Tapi semua akan bilang pengajaran saya ini kecap nomor 1. Tapi saudara lihat secara mendalam, kalau pengajaran itu membuat kehancuran, perlu kita pertanyakan. Kita tidak usah memvonis, tetapi kita perlu mempertanyakan dan kita perlu menyelidiki apa yang keliru di dalam pengajaran ini. Harus, saudara, harus. Kita tidak boleh main-main dengan hal ini, ya. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Pengajaran itu, setiap orang yang mengeluarkan pengajaran itu kecap nomor 1. Tetapi saudara ingat,
Di dunia ini tidak ada yang sempurna, saudara. Seorang teolog atau beberapa teolog yang besar di dunia ini seperti Calvinis, Arminian, Luther, dan lain sebagainya, mereka semua punya pengajaran, mereka semua punya dogma, punya doktrin. Tetapi pada waktu doktrin itu dikeluarkan, saling berhantam-hantaman, tidak ada yang sempurna. Bukankah kita juga mengalami hal yang semacam itu? Simpan saja di dalam aja sudah masih bentrokan kok. Macam apa ini? Apalagi keluar sudah pasti bunuh-bunuhan itu. Oleh sebab itu kita harus selalu mengutamakan firman Allah, Injil. Saya katakan, saudara, jangan belajar apa-apa sebelum kita memahami Injil secara bagus. Injil adalah sumber inspirasi dari segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan kita. Dan hidup ini menjadi manfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran atau permainan palsu manusia dalam kelicikan yang menyesatkan. Sekarang ini, saudaraku, banyak abu nawas rohani yang berkeliaran. Saya bisa melihat itu sejak saya menjabat menjadi gembala di GPT Lumajang ini, saudara. Saya makin terbuka mata oleh karena memang kepentingan saya sebagai seorang gembala, dan saya banyak melihat, oh lah, Ake Abu Nawas dibaik, ya. Abu Nawas ini tokoh dari 1001 Malam di negara Irak sana, saudara. Dia adalah seorang yang cerdas, dia adalah seorang yang yang pandai, intelijensianya tinggi, dan dia mengkritik orang itu bukan secara langsung, tetapi Abu Nawas ini mengkritik orang dengan cara-cara yang konyol, tetapi betul-betul sangat mengena dan mendalam. Jangan sampai kita ketemu dengan Abu Nawas yang semacam ini di dalam kerohanian, saudara. Bisa hancur kita. Oleh sebab itu perlu kita menghargai Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Jadi sebagai konklusinya, saudaraku, firman Tuhan ini mengatakan bahwa kita punya tugas sebagai seorang manusia. Kita harus tahu diri. Kita jangan menganggap semuanya itu beres dengan sendirinya. Tidak. Tetapi saya baca di dalam firman Allah, kita ini punya tugas. Kita harus berusaha. Berusahanya dengan sungguh-sungguh, saudara. Berusaha untuk meningkatkan segala karunia itu. Karunia itu kita harus belajar dengan diri kita. Jangan kita tidak belajar, oleh karena nanti kita akan jadi seperti Saul. Semula Tuhan pakai, tapi dia tidak mau belajar, dan Tuhan mengangkat kembali Roh Kudus itu. Tapi Tuhan memberikan kepada kita secara permanen. Jangan padamkan roh itu. Jangan mendukakan roh itu. Roh itu adalah pribadi yang ada di dalam pribadi kita. Dia yang menolong kita di dalam segala perkara. Dia akan yang memberikan suatu ide-ide, roh hikmat, ide, solusi, inspirasi, motivasi yang baik, supaya kita menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Itulah sejatinya Roh Kudus, saudara. Bukan untuk kita pakai sebagai sombong-sombongan, bukan untuk dipakai sebagai bahasa-bahasa roh yang aneh-aneh, yang belajar-belajar dak karuan gurunya, dak karuan juntrungnya, saudara. Hati-hati di dalam hal ini. Bukan itu. Roh itu diberikan, bukan dicari-cari, saudara. Bukan dicari-cari. Roh itu diberikan, dikaruniakan. Tetapi yang dicari itu apa?
karunia-karunia roh itu apa untuk saya? Karena begitu kita percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka disitulah roh itu sudah hadir kepada saudara. Dan tinggal saudara menyelesaikan itu dengan tugas kemanusiaan yang saudara mampu untuk menyenangkan Tuhan. Maka karunia-karunia itu akan berkembang. Inilah saudaraku yang bisa saya bagikan, saya sharingkan kepada kita semua. Semoga menjadi berkat dan manfaat yang baik bagi kehidupan kita semua. Amin. Kita akan nyanyikan, saudaraku, sebuah nyanyian yang cukup lama di dalam Salo. 146. Kita mempersiapkan perjamuan kudus di tangan kita masing-masing, saudaraku. Tiada satu di dalam diriku yang mampu kehendak-Mu, hanya bila Kau menyertai-Ku dan tinggal dalam-Ku. Saya dua. Kekuranganku, nyatakanlah segala kehendak-Mu, pegang tanganku, pimpin hidupku
angkat tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita, dan kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama. Terima kasih Tuhan, Engkau telah datang ke dunia ini membawa tubuh manusia, dan Engkau telah mengorbankan itu di atas kayu salib Golgota sebagai sarana penebusan akan segala dosa manusia yang tidak terselesaikan. Engkau telah memenuhi tuntutan hukum Taurat dan membebaskan kami untuk menjadi orang yang merdeka di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini, setiap kali kamu meminumnya, kamu memberi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memeteraikan kami dengan darah-Mu, darah perjanjian baru. Namun Engkau juga memeteraikan kami dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan, sebagai meterai kepemilikan kami atas milik-Mu, sehingga kami tidak akan terhilang, sehingga kami tidak akan tersesat. Engkau memeteraikan kami akan segala janji-janji-Mu, akan segala apa yang akan kami peroleh di dalam kerajaan. Tuhan, terima kasih buat semuanya ini. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dengan penuh hati bahwa segala apa yang kami kerjakan, segala apa yang kami lakukan, segala ibadah kami yang di dunia ini terikat dengan segala apa yang ada di dalam surga, dan tidak akan lepas dengan sia-sia. Segala apa yang kami dengar dari firman Tuhan, itu yang akan menuntun kehidupan kami untuk kami boleh sampai di dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau berkati sidang jemaat-Mu ya Tuhan, GPT Jatiroto, GPT Lumajang, bahkan saudara-saudara kami yang lain yang sempat untuk menerima firman Allah pada pagi hari ini. Tuhan, biar Engkau berkati mereka dengan segala berkat-berkat yang mereka butuhkan secara tubuh, jiwa, dan roh. Tuhan, Engkau berikan kekuatan, kemampuan, kesehatan, keselamatan dunia akhirat, sehingga mereka menjadi orang berbahagia di dalam tangan Tuhan. Urapi kami semua Tuhan dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya segala apa yang kami hadapi ada jalan keluar yang baik, ada solusi, ada kemenangan, ada sukacita, bukan lagi duka cita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang Tuhan, kami akan mohon berkat Tuhan, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini, diberkatilah Engkau dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus, keselamatan yang kekal, kehidupan sukacita dari surga, kebahagiaan dari surga menyertai kehidupan kita semua mulai dari saat ini
sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita akan melanjutkan segala aktivitas kita sepanjang hari ini bersama dengan Dia. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Ya, sebentar Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan pengumuman kita untuk 1 minggu ke depan. Namun sebelumnya, saya diberi mandat oleh jemaat sekali lagi menyampaikan kepada Bapak Gembala kita, selamat ulang tahun. Terima kasih. Selamat ulang tahun. Tuhan memberkati, kiranya pelayanannya, keluarga, pekerjaan, dan kesehatannya semakin diberkati oleh Tuhan. Saya mewakili sidang jemaat, Om. Terima kasih. Ya, terima Tuhan kasih. berkati. Ya, yang kedua Bapak Ibu Saudara, seperti biasa rekod-rekod firman Tuhan akan selalu kami bagikan setiap hari. Mungkin hanya berkisar 10-15 menit, namun kiranya Bapak Ibu Saudara boleh meluangkan waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan selalu menyegarkan jiwa kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, untuk sekolah minggu tetap kami akan adakan video-video sekolah minggu, baik itu dalam bentuk drama ataupun animasi ataupun renungan dan lain sebagainya. Kiranya bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak-anaknya, kiranya boleh dituntun untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru sekolah minggu, ataupun dibantu untuk mendengarkan firman Tuhan yang ada di dalam video itu. Nah, yang keempat Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi Bapak Ibu yang mungkin sakit atau mungkin berulang tahun sedang di luar, boleh menghubungi saya atau saudara Olpi. Kami akan datang ke rumah Bapak Ibu Saudara untuk mendoakan Bapak Ibu Saudara yang sakit ataupun yang berulang tahun, ataupun yang ingin sharing boleh langsung menghubungi kami berdua. Dan yang kelima Bapak Ibu Saudara, seperti biasa, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persepuluhan namun sibuk atau takut untuk keluar, boleh juga langsung menghubungi saya atau saudara Olpi. Kami akan langsung datang ke rumah Bapak Ibu Saudara dan langsung memberikan persepuluhan itu kepada bendahara gereja kita. Demikian pengumuman yang bisa saya bagikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.